Baik pemirsa, kembali lagi dalam program peningkatan profesionalitas guru untuk SMP. Dan kita akan sedikit berbincang-bincang kepada peserta pemenang kuis Ki Hajar yang telah hadir di studio. Mungkin saya ingin menanyakan kepada peserta yang telah hadir, bagaimana cara metode mengajar matematika di kelas? Mungkin ada yang ingin berbicara? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardatila Amalia dari SMP Negeri 1 Banda Aceh. Ya. Metode belajar yang ditetapkan oleh guru matematika saya yang bernama Pak Abri itu menurut saya sangat efektif. Karena Pak Abri ini dia selalu mengkaitkan pelajaran yang telah kami pelajari di kelas ini dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam aljabar tadi 2P ditambah Q itu kan sebenarnya dalam aljabar itu tidak bisa ditambahkan karena berbeda koefisien. Jadi Pak Abri ini memisalkan bahwa P itu laki-laki dan Q itu perempuan. Jadi kami itu dapat mengerti bahwa 2 laki-laki ditambah 2 perempuan itu nggak bisa, soalnya nggak mungkin jawabannya banci. Dan kemudian dalam proses pembelajaran yang diterapkan Pak Abri ini selalu memberikan lelucon-lelucon agar membuat suasana kelas itu nggak terlalu tegang. Jadi kami tuh sedikit diwarnai dengan tawa-tawa, dan kemudian bagi murid-murid yang mungkin kurang mengerti, Pak Abri itu selalu memberikan waktu kepada murid-murid tersebut untuk bertanya. Dan pada akhir proses belajar, Pak Abri ini menugaskan kami untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah kami pelajari pada proses belajar tersebut. Jadi menurut saya cara proses pengajaran Pak Abri ini sangat bagus karena Pak Abri itu berhasil menanamkan di benak kami bahwa matematika itu asyik dan tidak mengerikan seperti yang murid-murid kira. Dan itu berarti Marda ada guru Pak Abri tadi adalah sudah menerapkan pola mengajar yang mungkin tadi Pak ya kita sudah berkomunikasi yang baik dengan siswanya. Baik, terima kasih Marda. Tadi kita sudah dengar langsung bahwa Pak Abri ya. Pak Guru Marda, guru matematika Marda di Aceh itu udah menerapkan komunikasi yang baik seperti yang tadi ciri-ciri utama Bapak. Betul. Terima kasih, ini berarti sudah masuk kepada bentuk yang kontekstual tadi gitu, Mas Arman. Jadi tadi ada semacam interaksi begitu ya, dialog, memberikan kesempatan bertanya kepada siswanya, kemudian diajak juga mungkin menyenangkan, itu istilahnya pakem gitu. Ya, baik. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kreatif, efektif dan menyenangkan ya. Oke, kita terima telepon terlebih dahulu Pak. Oke. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Bapak mungkin volume suara televisinya mungkin bisa dikecilkan karena feedback. Ya, sebentar Pak ya. Oke. Ya, halo. Halo. Ya Pak, dengan Pak siapa? Saya Pak Usman AR dari SMP 9 Pontianak. Pak Usman di Pontianak. Ya. Oke. Bapak guru Pak? Halo. Bapak guru matematika? Halo, ini ada gangguan di ini. Halo. Pak Usman? Halo? Iya Pak Usman. Oh ya, ini di layar monitor kita ada gangguan, cuman saya masih bisa dengar. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan Pak Usman? Ya. Ini Pak Ramadi. Iya. Ya. Berkenaan dengan kontekstual. Ya. Pembelajaran kontekstual. Jadi pada prinsipnya kan pembelajaran kontekstual itu memberikan sesuatu yang bermakna, pembelajaran yang bermakna bagi anak agar barangkali agak lebih tahan lama untuk diingat atau dipahami oleh siswa. Ya. Namun berkaitan dengan pelaksanaan ujian nasional dalam hal ini, tentu ada kaitannya dengan waktu barangkali Pak. Ya. Nah kadang-kadang kan anak kita itu dalam penyelesaian soal itu kan memerlukan waktu yang cukup relatif lama. Oke, singkatnya Pak pertanyaannya. Nah, jadi bagaimana menyiasati persoalan kontekstual ini dengan waktu gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman. Ya, terima kasih Pak Usman di Pontianak. Pak Ramadi, tadi kita sudah Pak Usman menyatakan
mungkin yang ini pelajarannya bermakna ya secara kontekstual tadi. Tapi bagaimana menyiasatinya dengan waktu ujian? Oke. Baik, jadi terima kasih kalau tadi sudah dikatakan pemaknaan dalam pembelajaran kontekstual sudah ditangkap oleh Pak Usman tadi ya. Pak Usman. Jadi sudah ditangkap itu dalam hal bagaimana bisa lebih bermakna, bisa tahan lama di benak anak, pemikiran anak ketika konsep itu sudah didapatkan begitu ya. Kemudian bagaimana masalah waktu ini tadi saya menangkap waktu mungkin dalam hal apa bagaimana waktu menyiasati waktu ujian itu waktunya sangatnya terbatas seperti itu. Oke, ya. Baik, jadi begini. Kontekstual itu kan lebih mengarah kepada kebermaknaan dari yang didapatkan dalam proses pembelajaran. Kalau konsepnya dalam arti konsep per konsep itu sudah bisa dipahami, bisa dikuasai, mungkin dalam waktu ujian ya harapannya bisa lebih cepat. Tentu didukung dengan adanya semacam drill and practice-nya. Jadi harus didukung kalau dalam aspek pemahaman konsep, penalarannya sudah jalan, maka pada aspek pemecahan masalah itu harus diberikan semacam banyak latihan yang menantang, kemudian yang lebih semacam bentuk-bentuk yang non rutin lah seperti itu, mungkin mengarah ke sana begitu. Sehingga nanti waktu yang mungkin diharapkan bisa lebih singkat, apalagi tadi dihadapkan dengan bentuk ujian nasional misalnya. Kalau begitu pemahaman konsep sudah, penalaran anak sudah bisa jalan, maka didukung dengan banyak drill and practice-nya nanti akan lebih. Berarti mungkin dalam secara kontekstualnya kita guru memberikan latihan. Jadi exercise banyak exercise sehingga dalam waktu ujian nasional bisa menyiasati sendiri. Taruhlah semacam soal-soal yang non rutin yang menantang seperti itu arahnya ke sana. Baik. Kita terima telepon kembali, Pak. Halo. Halo. Ya, halo. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Ismail ini dari Makassar. Pak siapa? Pak Ismail dari Makassar. Oh, Pak Ismail dari Makassar. Iya. Ya, ada pertanyaan apa, Pak? Oke. Sebelumnya makasih banyak untuk kesempatan yang diberikan, terutama kepada Bapak narasumber Pak Rahmadi. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama, untuk aljabar ini kan tidak jauh lepas ya dari materi bilangan bulat yang sebelumnya itu kalau di struktur kurikulum. Nah, sekarang gimana mensiasati sehingga peletakan teori atau konsep dasar itu tidak jauh berbeda pada saat memasuki jenjang sekolah menengah pertama atau kelas 7. Teori konteks dasar untuk konsep untuk SMP gitu, Pak ya? Untuk aljabar itu. Iya. Untuk konsep mata pelajaran di SMP. Iya. Oke, baik. Oke, kemudian selanjutnya, Pak. Satu terlebih dahulu, Pak. Mungkin nanti kita akan coba jawab terlebih dahulu. Ya, maaf Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail di Makassar. Oke, tadi Pak Ismail bertanya aljabar kan tidak jauh dari angka macam-macam seperti itu, Pak. Nah, bagaimana menyiasati metode pemberian aljabar ini terhadap konsep SMP untuk siswa SMP? Ya, tadi juga oleh Pak Ismail tadi ya dari Makassar juga disebutkan bahwa kalau sesuai dengan kurikulum yang standar isi itu memang diawali di semester 1 kelas 7 itu tentang bilangan bulat, operasi bilangan bulat, memahami sifat operasi bilangan bulat, kemudian masuk ke bentuk-bentuk aljabar gitu ya, lambang-lambang aljabar. Bagaimana mensiasati? Memang tadi di awal saya sampaikan jenjang sekolah dasar itu lebih kepada aspek number sense-nya begitu ya. Jadi semacam kepekaan, pengenalan tentang bilangan. Begitu masuk ke peralihan semacam jenjang SMP itu memang mengarah kepada simbolik sense-nya, jadi kepada bentuk-bentuk simbol. Langkahnya bagaimana? Itu mungkin perlu dimantapkan dulu pada saat operasi sifat-sifat bilangan bulat. Itu memang harus diyakinkan bahwa itu mantap dulu. Baru kemudian tadi teorinya benar tadi, dari yang sifatnya enaktif, konkret, kemudian semi abstrak, kemudian ke abstrak ikonik, kemudian simbolik. Simbolik. Itu memang merupakan proses ya, artinya semacam transisi, Pak. Transisi gitu Mas Amar ya. Jadi mungkin akan lebih biar bagaimana kiatnya Bapak kontekstual itu tadi dalam bentuk
bagaimana dari benda yang konkret kemudian diarahkan ke semi abstraknya, kemudian mengarah ke abstrak. Itu harus boleh dikatakan ya sering diberikan kepada siswa untuk latihan. Seperti tadi kalau ada bentuk misalkan ini ada sekian karung, sekian kardus, seperti itu. Jadi pemodelan seperti itu akan membantu anak menangkap makna proses transformasinya, transisi dari yang namanya dari konkret ke abstrak. Jadi menggunakan model-model itu, pemodelan seperti itu. Sering menggunakan media-media. Media betul. Penggunaan media seperti itu akan membantu kepada proses mengenal bentuk aljabar, lambang-lambang aljabar. Saya kira begitu. Oke, baik. Kita ada penelpon lagi nih Pak, kita terima terlebih dahulu. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ini dengan Bapak Saifuddin. Pak Saifuddin di mana Pak Saifuddin? Dari Batu Jajar, Kabupaten Bandung. Bandung. Ya. Oke. Pertanyaannya Pak Saifuddin? Perkembangan sejarah memang awalnya itu dari permasalahan kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Euclid, Brahmagupta, Al-Khwarizmi. Sekarang ini cenderung pengajaran itu langsung masuk ke materi, kemudian baru latihan-latihan. Oke. Dan sebetulnya untuk mengajarkan kontekstual kita memerlukan kemampuan yang cukup dan itu tidak mudah. Apalagi dalam matematika tidak semua permasalahan sepertinya bisa dibuat dalam permasalahan yang kontekstual. Seperti logaritma atau persamaan garis lurus. Singkatnya Pak pertanyaannya? Sebagai guru harus bagaimana agar bisa menampilkan pengajaran yang kontekstual. Berarti trik bagaimana guru mengajarkan kontekstual. Baik, terima kasih Pak Saifuddin di Bandung. Trik-triknya mungkin Pak langsung. Jadi tadi Pak Saifuddin sudah menangkap juga bahwa diharapkan dengan kontekstual itu tadi ada yang bisa ditangkap dalam kehidupan sehari-hari berangkat. Tapi mungkin perlu diluruskan Pak Saifuddin. Artinya begini, kontekstual tidak harus dimaknai terkait dengan kehidupan sehari-hari, tidak harus demikian. Itu mungkin kontekstual dalam arti fisik. Kontekstual dalam arti mental bisa, yaitu terkait dengan apa yang telah dipahami oleh siswa sebelum materi itu disampaikan. Tadi masalah logaritma misalnya tadi kemudian persamaan garis lurus. Bisa saja logaritma mungkin diawali dengan perpangkatan. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin akan mengarah ke sana, Pak. Jadi tidak harus dipahami dari hal-hal yang kontekstual kehidupan sehari. Meskipun kalau logaritma sebenarnya ada di ilmu biologi itu perkembangan amuba seperti itu juga bisa. Dari 2 kemudian bisa menjadi 4 kemudian menjadi 8 dan sebagainya. Itu sebenarnya juga kontekstual, itu sebenarnya juga itu untuk mengarah kepada perpangkatan, mengarah ke logaritma Jadi dituntut sedikit kreativitas guru. Itu dia. Memang dikatakan tadi kan ini kan agak kerja berat memang begitu ya. Tetapi harapannya kalau dengan tadi berangkat dari kehidupan sehari-hari atau dari yang sudah dipahami, yang sudah ada pada pikiran siswa itu lebih bermakna, meaningful learning nanti akan masuk ke sana. Berarti guru untuk lebih dituntut berusaha lebih keras ya Pak ya, untuk dapat tujuannya adalah bahwa siswa lah tujuannya agar siswa lebih mudah memahami materi, mungkin seperti itu Pak. Berarti guru harus lebih berkreasi, kreativitas. Betul. Jadi tidak ada kata sulit seperti yang tadi. Kemudian tadi juga disampaikan, sekarang berarti di awal harus ada masalah, kemudian baru nanti anak diberikan semacam kesempatan. Kalau yang dulu mungkin kan semacam materi, kemudian baru latihan. Seperti tadi dikatakan Pak Saifuddin. Pak Saifuddin seperti itu Itu sebenarnya apa? Itu adalah untuk menangkap yang namanya seperti questioning, bagaimana kita menggiring pertanyaan, inquiry, bagaimana menemukan kembali. Kemudian ada unsur konstruktivismenya. Jadi sebenarnya kan ada semacam pergeseran paradigma pendidikan dari behaviorism ke konstruktivism. Harapannya dalam CTL itu kan filosofinya pengetahuan itu dibangun oleh manusia. Artinya tidak merupakan yang sesuatu yang given, tetapi manusia mengkonstruk sendiri, tanda kutip begitu ya. Siswa diharapkan mengkonstruk sendiri konsep-konsep itu, kemudian
dimaknai secara luas mungkin dalam praktek kehidupan mereka. Dan itu pun sudah terbukti, kalau tadi guru dituntut kreativitas sudah terbukti tadi oleh guru Marda ya tadi yang di Aceh. Dari Aceh tadi itu. Gitu ya. Dan mereka bisa gitu ya. Betul, iya. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau yang sebelumnya. Oke. Kita lanjutkan Pak. Tadi bagaimana menumbuhkan rasa kreativitas mungkin yang dituntut dengan segala keterbatasan guru di daerah mungkin. Iya. Ada langkah-langkah yang harus Bapak sarankan atau guru-guru tempuh gitu Pak? Baik, saya kira di forum-forum MGMP itu Mas Amar. Jadi musyawarah guru mata pelajaran itu ya. Itu mungkin saya kira di beberapa daerah sudah ada kegiatan MGMP. Itu mungkin dari kegiatan seperti itu bisa digali. Kalau saya mau menyampaikan materi ini, kira-kira starting point-nya apa? Masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari apa? Atau saya mau masuk ke sini, apakah itu materi prasyarat atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa apa dulu? Itu bisa digali dari sana. Syukur-syukur kalau agak rajin masuk ke perpustakaan. Sekarang juga internet juga ada. Itu sangat banyak sekali. Kalau kita melihat di internet itu, misalkan kita mau melihat tentang kontekstual, itu banyak sekali di sana. Oke, baik, berarti berperan aktif mungkin ya di tingkatan diaktifkan MGMP. Betul. Mungkin dari yang lingkungan terkecil kalau untuk guru, bagaimana starting point sharing antar sama guru, itu dia. Dan juga mungkin secara individu dengan mencari informasi-informasi baik dari perpustakaan, mungkin ke internet sekali kan datang ke internet. Aksesnya sangat luas. Betul ya. Atau mungkin langsung bisa menelpon Pak Rahmat. Juga. Oke, baik. Itu tadi adalah trik ya, salah satu cara yang harus ditempuh. Mungkin apalagi mungkin Pak hambatan yang kendala guru mungkin yang tidak bisa menerapkan sistem cetak. Mungkin sebelum itu kita jawab telepon terlebih dahulu. Halo. Eri. Halo. Eri. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak kecil sekali nih Pak di studio. Oh iya. Ya, mungkin bisa agak keras sedikit Pak. Ya. Dengan Pak siapa? Di mana Pak? Eri Satria. Pak Heri. Eri, Eko Romeo India. Oke, di mana Pak? Ya, saya di Jambi. Jambi. Oke, ada pertanyaan apa Guru Pak? SMP 9 Jambi. Oke, ada pertanyaan apa Eri? Iya, ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan pernyataan Pak Dr. Fasli Jalal tadi Pak. Bisa ditanyain apa tidak? Oke, satu pertanyaan aja Pak ya. Satu pertanyaan. Kalau satu pertanyaan saya langsung to the point ke masalah matematikanya. Oke. Yaitu tadi dijelaskan bahwa ada pembelajaran dengan kontekstual dengan 7 pilarnya. Oke. Nah, yang saya pertanyakan adalah tadi Bapak menyebutkan ada learning community dan authentic assessment. Oke. Bagaimana pelaksanaan learning community untuk kelas yang homogen, Pak? Oke, untuk kelas homogen. Saya punya kelas homogen, artinya ada yang pintar sekelompok, kemudian ada yang tidak, ada yang kurang daya tangkapnya. Heterogen mungkin Pak. Pak Eri mungkin heterogen kali Pak ya? Yang homogen Pak, maksud saya kelas. Iya. Ada kelas homogen. Oke, berarti hanya khusus yang pintar gitu ya Pak ya? Tidak dicampur ya Pak ya? Tidak dicampur kelasnya. Ada kelas unggul kalau gitu. Baik. Nah, saya kesulitan dalam melaksanakan learning community ini tadi untuk kelas yang daya tangkapnya kurang tadi itu. Kalau siswanya dikelompok-kelompokkan seperti itu Pak. Nah, bagaimana kita memanage hal-hal yang seperti ini? Kelas homogennya adalah kelas yang kurang. Yang kurang tadi. Yang kurang cepat menangkap ya Pak ya? Iya betul. Oke, bagaimana menerapkan learning community itu? Iya. Itu baik Pak Eri di Jambi. Kemudian yang kedua. Satu saja dulu ya Pak ya? Oh satu ya. Karena waktu sangat singkat sekali, mohon maaf Pak Eri di Jambi. Terima kasih Pak Eri. Baik Pak, tadi Pak Eri menanyakan ini unik ini. Kalau yang biasa ditanyakan adalah di heterogen, ini adalah homogen ya gitu. Nah, mungkin kelas homogennya ini adalah kurang yang cepat menangkap materi. Nah, bagaimana menerapkan learning community di kelas tersebut, Pak? Iya. Jadi tadi homogen begitu ya, Mas? Iya, homogen. Homogen dalam hal ini tadi dikatakan yang kurang mampu begitu ya. Baik, jadi bentuk learning community itu ada semacam diskusi komunikasi antar mereka. Ketika terjadi bahwa anaknya kok kurang mampu, ya jadi dibentuk kelompok-kelompok. Bapak Ibu sebenarnya bisa memandu lebih intens, lebih agak menggigit begitu bagi siswanya, itu dalam bentuk LKS Pak.
Jadi mungkin dipandu dengan LKS, misalkan ada unsur inquiry-nya begitu. Tutor sebaya bisa dikembangkan di sana, Pak. Jadi mungkin saya kira sehomogen, benar-benar homogen, saya kira mungkin juga tidaklah begitu ya. Mesti ada siswa yang ya istilahnya agak lebih dibanding yang menonjol lain. Sedikit. Ya, menonjol sedikit lah, mungkin mesti ada yang seperti itu. Nah, itu digunakan sebagai tutor sebaya. Kalau tidak jalan berarti nanti LKS-nya, jadi dipandu dengan LKS. Memang dalam hal ini intervensi guru mungkin agak sedikit lebih. Ada ya Pak ya? Iya, agak sedikit lebih memang. Tetapi itu tadi dibuat semacam kelompok-kelompok kecil, kooperatif learning di sana. Maka nanti harapannya learning community bisa terbentuk. Diskusi dengan antar siswa. Berarti juga sudah dengan dipecah guru. lagi itu? Iya, dipecah lagi begitu. Kemudian nanti dipandu dengan LKS. Kalau maaf tadi kan kemampuan. Kalau tidak ada LKS mungkin Pak? Ya. Harus media apa yang digunakan? Kalaupun tidak ada LKS, mungkin Bapak Ibu guru bisa memfasilitasinya dengan taruhlah menggunakan papan yang sifatnya klasikal, yang bisa ditangkap oleh banyak siswa di lingkungan itu begitu ya. Itu dengan tidak whiteboard yang besar atau blackboard yang besar seperti itu. Bisa dijangkau, jadi didekatkan saja dengan mereka, para siswa. Dan mengambil posisinya tidak harus satu jaraknya jauh. Ya, gitu. Jauh begitu. Tampillah melengkung. Lebih dekat atau melengkung. Liter U seperti itu kan mungkin bisa saja kalau memang LKS-nya sudah ada. Tapi saya kira LKS mudah-mudahan ada lah. Oke, baik Pak Heri. Kita jawab telepon kembali Pak. Oh iya. Halo. Halo. Ya, halo Pak. Halo, ini Pak Bafu. Pak Baku. Bafu. Di mana? Di LPMP Semarang, Jawa Semarang. Tengah ya. Jawa Tengah. Ini Pak Bafu dari SMP 7 Semarang. Oke, Pak Bafu ya. Iya, betul. Oke, pertanyaannya Pak? Mau menanyakan kepada Pak Rahmadi. Iya. Tentang itu salah satu ciri CDL adalah authentic assessment. Ya. Yang di mana kita keterampilan proses, selama prosesnya itu kita akan nilai untuk keberhasilan siswa. Nah, permasalahannya banyak di antara guru-guru kita nilainya itu sudah langsung final dari ulangan baru nilai. Nah, selama proses malah sering ketinggalan diabaikan gitu dalam ya? Penilaiannya diabaikan ya. Apakah ada cara yang mudah dimengerti atau dipahami yang bisa digunakan oleh guru untuk penilaian proses baik kognitif, afektif atau psikomotorik yang akan dinilai. Selain dari ujian terakhir gitu Pak ya, atau ujian sekolah atau Iya. Okay. Jadi selama proses berlangsung kan ada penilaian. Cuman kadang-kadang itu ditinggalkan oleh guru. Nah, mungkin Pak Rahmadi bisa memberikan contoh penilaian proses kepada kita dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Oke, terima kasih Pak Bafu di Semarang. Ya, sama-sama. Baik, Pak, ini jawabannya contoh penilaian. Ya, ini hal yang mungkin terjadi bahwa penilaian memang sampai saat ini dilakukan hanya ketika ujian. Betul. Siswa ditentukan dapat 7, ya 7 gitu. Sehari-hari pola perilaku kehidupan sehari mereka di kelas, interaksi mereka itu tidak penilaian. Nah, bagaimana menilai ini dari sejak awal? Contohnya seperti apa ini, Pak? Ya, jadi Pak Bafu ya dari Semarang tadi ya. Ya, kalau saya menyarankan yang namanya penilaian proses, ya dilakukan ketika proses pembelajaran itu berlangsung begitu. Jangan kemudian setelah proses selesai nilai jadi, loh tadi prosesnya bagaimana? Nah, jadi saat proses berlangsung. Iya, harus sebaiknya pada saat proses itu berlangsung itu tadi kita adakan penilaian. Kalau kemudian mungkin ada trik begitu ya. Bagaimana caranya kalau kemudian ternyata Bapak Ibu guru tidak sempat misalnya begitu ya. Saya tetap menyarankan tetap harus dilakukan begitu ya. Tapi kalau kemudian tidak terjadi, bisa jadi semacam penilaian dari siswa. Artinya ada semacam kuesioner artinya begitu, siswa kelompok ini menilai kelompok yang lain misalnya. Menurut Anda bagaimana ini? Mereka kelompok yang tadi presentasi bagus enggak? Benar enggak seperti itu? Nah, jadi mungkin ini bisa meminimalisir ketika guru tidak bisa mengadakan penilaian proses begitu ya. Tetapi tetap saja idealnya ya jangan hanya akhir saja. Proses pun juga. Iya, proses juga iya. Berarti memungkinkan ada penilaian selain nilai ujian ya Pak?
Oh iya, betul. Tidak hanya kalau di raport itu begitu, kalau saya hanya perilaku, kerapian, B gitu kan. Nah, enggak, jadi ada deskripsinya begitu. Jadi tadi kalau authentic assessment itu harapannya penilaian itu kalau saya boleh katakan kita mau memotret kemampuan siswa, itu tidak hanya memotret setengah badan enggak. Oh, harus satu badan. Betul, itu authentic assessment. Jadi penilaian yang sesungguhnya. Baik secara kognitif atau afektif, psikomotoriknya begitu. Apalagi kalau tadi dikatakan bahwa tidak hanya hasilnya tapi prosesnya juga begitu. Apalagi matematika begitu. Yang saya katakan di awal tadi, step by step dalam matematika itu kan selalu mempertanyakan ini loh kok habis bisa begini apa? Kemana, ini gitu. Seperti tahap itu. Kedua, begitu. ketiga. Ya. Oke. Jadi itu penilaiannya bagaimana Pak? Apakah nanti akumulatif atau bagaimana? Ya. Jadi penilaiannya nanti bisa dari aspek tadi pada penilaian akhir, prosesnya mungkin kalau ada di pretest misalnya pada awal tadi juga bisa dilakukan. Oke. Baik, begitu ya Pak Bavo Dismara, mungkin tidak hanya di akhirnya kita harus bersusah payah menilai dari saat proses berlangsung. Kita terima telepon kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Selamat siapa sore, di mana Pak? Iya, dari Pak Sandi Pak di Surabaya. Pak Sandi di Surabaya. Iya. Ada pertanyaannya Pak? Media apa untuk memperkenalkan bentuk aljabar secara kontekstual untuk siswa SMP ini? Media apa? Media yang bagaimana untuk memperkenalkan bentuk aljabar secara kontekstual untuk siswa SMP ini? Media yang kontekstual ya Pak ya? Iya. Oke. Oke Pak Sandi, ada lagi? Oke, terima kasih Pak Sandi. Halo? Oke, sudah terputus. Terima kasih Pak Sandi Surabaya. Baik Pak, tadi ini media yang kontekstual. Cara media yang kontekstual yang dapat digunakan itu bagaimana yang ditanyakan oleh Pak Sandi di Surabaya tadi, bahwa sudah sebelumnya ditanyakan caranya, mekanismenya seperti itu. Ya, kalau terkait dengan media yang membantu begitu ya dalam aljabar gitu ya, tadi ada beberapa mungkin di PPG Matematika kebetulan ada bentuk-bentuk seperti Ubin Aljabar. Ubin Aljabar itu juga ada. Mungkin saya tadi Pak Sandi ya mungkin sudah pernah mengenal gitu ya. Jadi bentuk misalkan kita mau menotasikan untuk yang P kuadrat gitu ya, itu kan sebagai P kali P, itu dimediakan dalam bentuk luas begitu. Itu kan P kali P itu sebenarnya kan sebuah persegi yang ukurannya panjangnya P, kemudian lebarnya P. Ada yang bentuk-bentuk seperti itu bisa dilakukan. Pada taraf awal kalau kemudian misalkan tadi bentuk-bentuk mengarah ke simbolik, saya kira juga gambar-gambar juga bisa digunakan medianya gitu Pak. Tadi kalau ada sapi perah tadi ya mungkin gambarnya sapi perah. Kalau tadi ada karung dimediakan, karung seperti itu bisa. Bentuk-bentuk seperti itu untuk membantu kepada abstraksi yang ada pada saat penyusunan bentuk-bentuk aljabar tadi itu. Oke, baik. Mungkin begitu ya Pak Sandy di Surabaya. Mungkin digunakan media bisa seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Kita terima telepon kembali. Halo. Halo. Iya. Ini satu-satunya ibu penelpon ini hari ini. Ibu di mana Ibu? Dengan siapa? Ibu, saya dari Dumai. Dumai. Iya. Ibu, nama Ibu? Ibu Eli. Ibu? Eli. Iya. Oke, Bu Eli di Dumai. Pertanyaannya Ibu? Mengenai penilaian authentic assessment tadi. Ya. Karena kalau dalam penilaian itu Pak, untuk 44 orang siswa. Ya. Tidak sempat untuk menilai dalam penilaian proses itu. Oke. Jadi bagaimana caranya Pak untuk menilai 44 siswa tersebut Ibu ya? 44 itu. Oke, iya. baik Makasih, Bu Eli Pak. di Dumai, terima kasih. Nah ini tadi kita ngomong kalau misalkan hanya sedikit, sekarang kalau 44. Singkat saja Pak, waktu kita sangat sedikit. Oke, ya. Memang idealnya ya pada saat proses pembelajaran diadakan penilaian gitu ya, authentic assessment ya. Kalaupun tidak, ketika dibuat kelompok cooperative learning itu, kan Ibu menilainya pada kelompok saja tadi, mungkin akumulasi dari kemampuan anak di tiap kelompok itu mungkin bisa dilakukan gitu Bu.
Jadi tidak per individu 44 orang kan banyak sekali lama gitu ya. Ya per kelompok aja, Pak. Nah, mungkin per kelompok, tetapi juga ada aturan-aturan penilaiannya untuk yang cooperative learning. Jadi misalkan peningkatannya dari belum masuk ke kelompok berapa, itu mungkin bisa akan mengurangi tidak terlalu repotnya kalau per individu 44 orang itu gitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih, sayang sekali waktu kita sangat singkat sekali ya Pak ya. Dan banyak sebelumnya kami mohon maaf kepada penelpon yang tidak dapat kami layani karena keterbatasan waktu, karena banyak sekali telepon yang tidak dapat kami jawab. Terima kasih Pak Rahmadi. Terima kasih Mas Amar. Terima kasih sudah memberikan bantuan kepada guru-guru, dan pada singkatnya adalah mungkin guru harus lebih berkreasi, lebih berkreativitas. Ingatlah bahwa tujuan akhirnya adalah pada siswa. Baik, terima kasih juga pada peserta kuis Ki Hajar telah datang ke studio. Selamat berjuang kepada teman-teman. Dan akhirnya saya Amar Nugraha, Pak Rahmadi, dan peserta kuis Ki Hajar dan kru yang bertugas mohon undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.